Perkenalkan, nama saya Michael Anthony dan rekan saya Kenny Jonathan akan melakukan presentasi mengenai pemisahan antara quinon dari kelompok khusus yang kromatografi lapis 3. Tujuan dari praktikum ini adalah mengenal pembuatan KLTP, dapat melakukan pemisahan antara quinon menggunakan KLTP dan identifikasinya dengan KLT analitik, serta memahami tentang emulsi bernada. Berikutnya dilanjutkan dengan dasar teori. Tanaman mengkudu merupakan salah satu tanaman tropika yang cukup banyak ditemukan di berbagai tempat. Hasil metabolisme sekunder dari tanaman ini adalah senyawa antaquinon yang bersifat antibakteri dan juga anti kanker. Dalam pemanfaatannya, tanaman ini dapat digunakan sebagai bahan makanan ataupun sebagai obat-obatan. Kemudian nantinya menggunakan KLT yang bertujuan untuk memisahkan komponen atau senyawa dari campuran berdasarkan perbedaan kepolaran dan juga migrasi pada lapisan tipis. Yang mempengaruhi hal ini adalah perbedaan afinitas, di mana nantinya akan terbentuk dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Berikutnya akan ditampilkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini. Berikutnya akan dilanjutkan dengan cara kerja. Angka awalnya adalah pembuatan lempeng fase diam preparatif. Di sini nantinya silika gel akan ditimbang terlebih dahulu, di mana nantinya akan ditambahkan dengan air yang dimasukkan ke dalam mortar pada saat penghalusan. Fungsi air di sini adalah untuk mencairkan silika gel. Yang perlu diperhatikan adalah air tidak boleh terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, sehingga nantinya tidak akan menyebabkan silika gel yang terlalu encer ataupun terbentuk gumpalan, karena ini nanti akan berpengaruh pada permukaan silika gel yang akan digunakan dalam percobaan ini. Silika gel yang telah dihaluskan diletakkan pada cetakan silika yang dibersihkan dengan air sabun terlebih dahulu dan dibilas dengan alkohol, sehingga tidak ada lagi kotoran yang menempel pada cetakan. Suspensi silika ini akan dicetak di atas kaca yang telah disiapkan atau alat pencetak. Setelah jadi, silika gel ini nanti akan dikeringkan di udara terbuka. Setelah dikira cukup kering, lempeng silika preparatif dimasukkan ke dalam oven yang bersuhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemisahan antara quinon. Awalnya ditimbang 100 gram serbuk buah kering mengkudu dan dimasukkan ke dalam bag gas. Ditambahkan pelarut metanol dan juga magnetic bar dengan tujuan agar antaquinon keluar secara sempurna. Setelah dirasa cukup, dilanjutkan dengan proses macerasi yang dilakukan dengan durasi minimal 4 jam. Ekstrak yang telah dipapat akan dipekatkan dengan alat penguap bertegangan rendah. Ekstrak ini nantinya akan dilakukan dengan cara dipartisi secara bertingkat dengan menggunakan pelarut heksan, etil asetat, dan metanol dengan corong pisah. Ditotolkan ekstrak metanol kasar, faksi heksan, faksi etil asetat, dan faksi metanol pada plat KLT kimia analitik GF254 dan dihalusi dengan fase gerak heksan dan etil asetat 1:1. Selanjutnya akan diamati bercaknya pada spektrofotometer UV dengan panjang gelombang 294 nanometer dan juga 366 nanometer. Setelahnya akan disemprot dengan reagen Bond Tracker. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, angka kerja yang pertama adalah kita merendam serbuk mengkudu dalam pelarut metanol dengan metode macerasi selama 4 jam. Macerasi merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut untuk mengambil senyawa aktif dalam sampel tanpa adanya proses pemanasan. Metanol digunakan karena pelarut ini dapat melarutkan hampir semua senyawa organik dari polar hingga non-polar dari serbuk mengkudu. Hasil ekstraksi atau ekstrak pada gambar, kita ambil larut diperkatkan dengan menggunakan rotor evaporator, sementara sisa serbuk ditinggal di dalam gelas beker. Ekstrak metanol lalu dipekatkan menggunakan rotary evaporator. Pemekatan ini terjadi ketika ekstrak metanol kita masukkan evaporating flask dipanaskan oleh heating pad. Kondisi vakum diaplikasikan pada sistem untuk mengurangi titik-titik. Selain itu, evaporating flask juga diputar untuk menghomogenkan permukaan yang dipanaskan oleh heating pad. Pelarut etanol akan terkondensasi di bagian main condenser dan terambil di bagian receiving flask. Sementara sampel kita akan tertinggal di evaporating flask. Hasil pemekatan lalu dilakukan partisi dengan corong pisah
menggunakan 3 jenis pelarut yang berbeda, yaitu heksana yang bersifat nonpolar, etil asetat yang semipolar, dan metanol yang polar. Partisi ini dilakukan untuk memperoleh campuran yang lebih sederhana, yang didasarkan pada sifat kepolaran pelarut yang sesuai dengan senyawa dalam sampel. Sebagai contoh, heksana akan mengekstraksi senyawa nonpolar seperti alkaloid. Contoh partisi berada pada gambar, di mana terbentuk 2 lapisan pada corong pisah, di mana hasil ekstraksi dikumpulkan dan ampasnya ditambahkan dengan pelarut lain, yaitu misalnya etil asetat, untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang kedua, dan seterusnya. Proses KLT dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu penjenuhan, penotolan, dan elusi. Chamber dijenuhkan terlebih dahulu dengan fase gerak untuk meningkatkan nilai reprodusibilitas dari proses KLT. Penjenuhan dilakukan untuk menstabilkan proses eluen, di mana ketika fase gerak mulai naik ke fase diam, sedapat mungkin tidak ada penghalang. Sampel lalu ditotolkan pada silika gel yang telah diberi garis sebelumnya. Elusi lalu dilakukan dengan meletakkan silika gel pada chamber dan menunggu naiknya pelarut yang mengelusi sampel. Pada pratikum ini juga terjadi proses elusi berganda, yaitu elusi yang terjadi lebih dari 1 kali. Fraksi terbaik yang dilakukan pada KLT lempeng silika yang pertama kali akan digunakan kembali untuk elusi yang kedua pada KLT preparatif. Hasil partisi dari 3 pelarut yaitu heksana, etil asetat, dan metanol dianalisis menggunakan KLT dengan lempeng silika, ditambah dengan fraksi metanol kasar sebelum dilakukan partisi. Hasil KLT dilihat pada sinar UV 254 dan 366 nanometer. Untuk mengamati adanya anthraquinone, ditambahkan reagen Boraker pada KLT. Hasil positif ditandai dengan warna merah, kuning, atau oranye. Berdasarkan gambar, anthraquinone paling banyak ditemukan pada fraksi metanol. Ini menunjukkan bahwa anthraquinone merupakan senyawa yang cukup polar. Fraksi yang paling banyak menghasilkan hasil positif dengan reagen Boraker dilakukan elusi kembali dengan KLT preparatif. KLT preparatif dilakukan dengan menotokkan fraksi dalam bentuk pita, yang lalu dielusi dengan campuran pelarut heksana dan etil asetat. Setelah hasil elusi dilakukan, ditambahkan reagen Boraker untuk mengamati keberadaan anthraquinone. Berdasarkan gambar, pita warna A yang berwarna merah menandakan bahwa kadar anthraquinone paling tinggi. Selain itu, nilai RF-nya juga paling kecil, yang membuktikan kedua kali bahwa anthraquinone merupakan senyawa polar, di mana hal ini terjadi karena fase diamnya bersifat non-polar, sementara silika gel bersifat polar. Nilai F kita dapatkan dengan membagi jarak tempuh sampel dalam sentimeter dengan jarak tempuh pelarut dalam sentimeter. Penghitungan rendemen dilakukan dengan membagi massa sampel yaitu 3,112 gram dengan massa serbuk yaitu 100 gram yang dikalikan 100%, sehingga didapatkan rendemen sebesar 3,112%. Kesimpulan yang pertama adalah pembuatan KLTP dilakukan dengan mencampurkan silika gel dan air yang dicetak menggunakan spreader, lalu diangin-anginkan dan diaktifasi menggunakan oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 15 menit. Kesimpulan yang kedua ialah pemisahan anthraquinone dalam bentuk pita dari fraksi terpilih yang disemprot reagen Boraker. Dan identifikasinya menggunakan KLT analitik dilihat dari banyaknya hasil positif menggunakan reagen Boraker. Kesimpulan yang ketiga, elusi berganda adalah elusi yang dilakukan lebih dari 1 kali untuk memperoleh pemisahan yang lebih sempurna. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon meminta maaf. Semoga materi yang dapat kami sampaikan hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan pendengar. Terima kasih.